Halo Mirsa, selamat siang kembali lagi bersama saya Bagas Aprilian di acara podcast Talk Story episode pengusaha muda ikan surimi. Saya pembawa acara pada siang hari ini akan mengajak teman-teman semuanya untuk berbagi tentang pengalaman wirausaha dan tentunya tips and trik menjadi pengusaha muda dan sukses tentunya. Nah, sebelum kita melaju untuk ke pertanyaan-pertanyaan selanjutnya yang kita undang tentunya sebagai salah satu narasumber kita akan nonton dulu cuplikan yang tentunya akan membuat kalian tahu siapa sih narasumber kita nantinya. Check it out. Baik, langsung saja tanpa berlama-lama kita undang narasumber kita yaitu Bapak Nurista Aditya Kaesa. Selamat siang Bapak Krisna. Selamat siang. Selamat siang, sehat Bapak Krisna? Sangat sehat sekali. Alhamdulillah, terima kasih Bapak. Baik Bapak, tentunya di sini kita undang Bapak sebagai salah satu narasumber di bidang pengusaha muda yang katanya Bapak ini adalah pengusaha muda yang sukses di usia-usia muda. Betul Bapak ya? Tergantung dari sudut pandang orang masing-masing. Betul baik Pak. Baik Bapak, langsung saja nih kita tanya-tanya tentang pengalaman Bapak selama menjadi pengusaha. Karena teman-teman tentunya sudah menunggu dari pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan kepada Bapak. Baik Bapak, profesi pada saat ini di bidang usaha Bapak? Saya supplier ikan frozen yang disebut orang Jepang sebagai surimi. Surimi, baik. Dan di usaha Bapak ini sudah berapa banyak Pak untuk karyawan yang sudah bekerja di sana? Untuk produksi ada sekitar 200 sampai 300 orang. Cukup banyak Pak? Cukup belum banyak sebenarnya. Belum banyak. Semoga lebih banyak Pak ya. Amin. Baik Pak, sedikit menceritakan untuk segmen-segmen awal ini Pak. Pengalaman dalam memulai karir di bidang wirausaha ini Pak, bisa diceritakan sedikit dong Pak? Pengalaman memulai karir di bidang wirausaha ini ya? Betul Pak. Sebenarnya saya ini dari awal memang tidak ada ilmu di situ, hanya ada kemauan, hanya ada ketekunan yang bisa saya andalkan hanyalah itu dan doa. Betul. Jadi saya dari dulu punya prinsip bahwa ketekunan selalu mengalahkan bakat, ketekunan selalu mengalahkan kepintaran. Jadi karena saya nggak punya apa-apa, jadi saya tekun. Saya tekun baca buku banyak, saya cari ilmu-ilmu bisnis, saya cari ilmu-ilmu dari orang-orang yang punya pengalaman. Di situ saya ketemu sama orang, saya tanya-tanya, saya coba dan tekun, lalu saya usahakan agar bisa berjalan dengan baik dan belajar lagi sampai jadi. Baik. Pengalaman yang sangat benar-benar menginspirasi dan kisah inspiratif yang sangat unik Bapak. Nah, tentunya di dalam pengalaman tersebut pasti memiliki proses Pak ya, betul Pak ya. Nah, apakah dalam proses tersebut Bapak pernah mengalami masa istilahnya putus asa Bapak dalam hal wirausaha Bapak? Kalau dibilang putus asa itu justru pada saat saya merasakan hasil itu sebagai persentase terkecil. Sebagian besarnya itu adalah gagal dan putus asa. Bagian besarnya Pak ya? Sebagian besarnya. Iya. Jadi misal kita bilang sukses di target ya. Target itu mungkin cuma 10%, 90%-nya itu adalah kegagalan dan percobaan untuk bangun lagi, gagal lagi, bangun lagi, gagal lagi. Dan lebih banyak putus asa dan kegagalan berarti Pak ya? Tapi bukan berarti putus asa ya? Iya. Kalau gagal tapi saya nggak pernah putus asa. Wah. Tapi merasa putus asa sering kali terjadi. Dan ini sering kali terjadi di anak muda tentunya, Bapak, yang zaman sekarang. Kalau saya rasa semua orang pasti akan merasakan itu. Iya, betul sekali Bapak. Jadi pada saat kita mulai usaha itu, yang datang duluan itu justru gagalnya. Oke, betul. Baik, Bapak. Untuk selanjutnya nih, sebelum kita melaju ke pertanyaan-pertanyaan selanjutnya nih Bapak. Kita nggak ngerasa dan di sini memang benar-benar panas Pak ya, karena kita kurang minum. Apa Bapak nggak ingin merasakan? Oh iya.
Ya. Baik Bapak, sebelum kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, alangkah baiknya mumpung ada minuman nih Pak, kita seruput bareng nih Pak. Ini Apa adalah nih? kopi Pak. Ini adalah salah satu kopi yang rasanya nikmat dan kayaknya memang bener nikmat sih Pak, bukan gambarannya aja. Coba dulu. Coba dulu ya. Ya coba ya. Wah, mantap nih. Mantep. Apa nih? Kopi yang benar-benar rasanya enak, kopi Indeso yang gak ada duanya Pak. Beneran. Kopi Deso. Betul sekali. mantap, Kopinya gurih, kerasa, pahitnya kerasa dan beneran ini bikin melek Pak. Jadi kita ngobrol gak bakal bosen nih Pak kalau di sini, beneran. Dibawain nggak nanti pulangnya nih? Ya insya Allah Pak nanti saya bungkusin ya. Nanti transfer ke rekeningnya aja. Oke. Baik ya Pak, langsung kita lanjut teman-teman. Untuk pertanyaan selanjutnya, tentunya teman-teman ingin menanyakan berbagai hal dan penasaran ya Pak soal pengalaman di bidang berusaha tentunya di usia muda. Nah, selama Bapak berwirausaha tentunya di dalam pengalaman dan juga proses tersebut, apakah Bapak mengalami cerita sedikit tentang suka dan duka dalam hal merintis usaha tersebut Pak? Bisa diceritakan sedikit dong Pak? Yang jelas dukanya, seperti tadi saya bilang ya, Iya. dukanya banyak, sukanya sedikit. Duka itu dari awal merintis, contohnya ya gini. Dulu saya merintis awal bisnis ini, itu benar-benar nggak punya apa-apa. Motor nggak punya, handphone nggak punya, jalan kaki aja, modal juga nggak punya. Jadi saya dulu waktu presentasi ikan ini, sebelum punya modal ikan ini, saya temuin orang yang punya pabrik ikan. Saya datengin orang yang punya pabrik ikan, saya bantu jualkan. Saya cuma datengin, Pak, saya mau bantu jualkan ikannya, boleh nggak? Gitu. Terus dia bilang, bisa kalau kamu mau tembusin produk saya ke ada salah satu merek perusahaan terbesar di Indonesia, salah satu. Pokoknya ada good-goodnya gitu ya. Good gitu ya. Iya Pak. Chicken nugget dan sebagainya. Saya disuruh ke sana, saya suruh nawarin untuk ke Jakarta. Lalu ya saya iyain aja sih. Memang saya dari dulu orangnya agak tengil, yang penting tekun. Iya deh. Tapi waktu bilang iya, saya sebenarnya juga nggak yakin mau kemana ya gitu. Iya ini kitanya lagi di Malang. Iya betul. Kita juga nggak tahu Jakarta di mana ya kan. Iya betul. Ya udah akhirnya pulang, mikir gimana caranya bisa ke Jakarta ya gitu. Iseng-iseng nanya, ada yang punya kenalan di Jakarta, nggak ada yang punya kenalan di Jakarta, nggak ada ternyata. Ada. Dan itu tadi kalau udah rezeki ya, kalau dari rezeki, kalau Allah dia kasih itu jalan mudah banget. Tiba-tiba si saudara ini cuma bilang gini, dia itu si ini kan atasannya PT TIT tadi itu. Ya udah, akhirnya saya datangin ke sana. Sebelum datang itu saya bilang ke yang punya pabrik ikan, Pak, ada nih, aku kenal sama direkturnya gitu. Dia kaget, lah masa sih? Terus gimana Pak? Ya udah, kamu aku bayarin ke Jakarta, taruh ikannya ke sana. Udah gitu doang. Berangkat ke Jakarta, itu kan bikin kayak proposal gitu ya, proposal penawaran, kita kasih contoh ikan, udah kita bawa ke sana. Habis itu saya pulang lagi ke Malang, udah selesai, nggak ada apa-apa. Clear. Bukannya clear, nggak ada apa-apa. Karena hasil Pak? Ya belum, kan pulang. Aku mau follow up perusahaan, mau nanya lagi gimana ikanku diterima nggak? Nggak ada handphone. Nggak punya handphone, nggak punya telepon, ya kan? Komunikasi Nggak ada, kan nggak punya apa-apa. Orang dulu saya sering kelaparan, kemana-mana jalan kaki, ya kan? Udah habis gitu pulang mikir lagi gimana cara telepon ya. Nah, punya ide. Idenya pinjam telepon kantornya orang tua. Jadi aku ke kantornya orang tua tuh nelpon perusahaan di Jakarta itu ya. Dan itu terjadi selama 6 bulan. 6 bulan tuh setiap hari telepon gak ada kabar terus. Tanyain gimana Bu, sudah cocok produknya? Oh belum Pak, selama 6 bulan. Bayangin coba. 6 bulan perut lapar tapi harus follow up perusahaan. Hanya satu perusahaan itu aja 6 bulan gak tembus-tembus. Finally bulan ke-6 saya telepon, terus saya dibilang gini. Nah, di bulan ke-6 ini saya tuh kayak ngerasa kayaknya udah nggak bisa deh. Akhirnya udah lelah ya kan. Akhirnya saya nggak pernah telepon lagi. Selama mungkin 3 mingguan lah saya nggak pernah telepon. Terus saya telepon, akhirnya saya telepon, Bu, gimana ikan cocok nggak? Gitu. Tahu nggak dia bilang apa? Loh, Pak Krisna, saya kan sudah kirim PO atau purchase order atau order pembelian melalui kantor Bapak. Saya bingung. Lah,
Ibu ngirimnya pakai apa gitu? Dulu kan nggak ada email kayak sekarang ya. Betul. Dulu namanya faksimail. Faksimail ini dia melalui telepon, nanti dia bisa ngeprint gitu. Nah, Ibu kirim kemana gitu? Faksimail kantornya Bapak gitu. Langsung mateng aku. Kan waktu itu aku tuh nulis faksimailku, itu pakai wartel. Di wartel Pak ya? Iya, kan aku nggak punya kantor. Nah tuh faksimail aku pakai wartel. Memang ada faksimailnya di wartel itu. Ibu ngirim udah kapan? Udah seminggu lalu Pak. Oh iya deh Bu, karyawan saya belum ngomong ke saya gitu. Padahal aku nggak punya karyawan. Cuman aku bilang gitu. Ibu nanti saya cek di karyawan gitu kan. Udah ketutup, selesai. Lari tuh. Aku dari rumah ke wartel jaraknya sekitar setengah jam lah kalau lari. Setengah jam lari, nyampai. Aku nanya ke wartelnya, keluar tuh PO pertama. Omset sekitar 80 juta. 80 juta. Itu PO omset pertama. Tahun berapa itu? Tahun 2010. 2010. Udah akhirnya pulang kan, senang tuh dapat orderan 5 ton gitu ya. Nah dari situ tuh saya bilang ke yang punya pabrik, Mas, selama ini kan memang mereka untuk perikanan itu kebanyakan kan kerja tradisional. Mereka nggak pernah kerja industri, B2B, kalau kita bilang itu bisnis to bisnis. Dari industri setor ke industri. Nah di situ saya bilang posisikan saya sebagai B2B. Semua industri di Indonesia aku yang pegang. Dia percaya sama saya, oke, akhirnya jalanlah saya. Nah, pada saat seperti itu, apakah lebih banyak keuntungan dan kerugian dan lebih banyak bahagianya? Enggak, justru banyak dukanya. Saya punya duit, kan udah punya duit ya? Udah punya duit, nyoba nawarin ke Jakarta, ke Tangerang, ke Bogor, ke Pasuruan dan sebagainya. Itu mulai dari naik bis, ikan jatuh di jalan. Pada saat di bandara, styrofoam pecah di bandara, ikannya berantakan juga sering. Nggak cuma sekali, berkali-kali. Itu. Coba bayangin, ikan badan saya kan kecil ya, bawa styrofoam 20 kilo. Bayangin, habis itu ikannya tumpah di jalan gitu kan ya. Udah perut lapar, duit habis buat naik pesawat, ikan jatuh di jalan gitu kan. Rasanya itu gimana gitu, rasanya pengen nangis gitu. Cuman ya realitanya begitu, kita hadapin aja gitu. Dan kenyataannya pada saat ikan udah jatuh di jalan, saya terusin, kita tembusin ke perusahaan, ternyata juga gagal juga. Nah, nggak keterima juga banyak gitu. Nah pada saat itu yang bisa saya andalkan cuma satu, doa. Ya, betul Pak. Nggak ada lagi. Karena prinsip saya, kalau memang sudah rezeki, Allah ridho sama saya dapat duit, pasti selesai gitu. Iya, betul. Jadi waktu itu umur 21 saya bisa pegang sekitar 18 perusahaan. 18 perusahaan. Umur 20? Umur 21. Wah, saya jadi mau ya teman-teman. Ya lanjut Pak. Oke. Dengan sedikit pengalaman yang memang benar-benar nggak bisa dipikirin dan di luar Nurul ya, kalau kata anak zaman sekarang Pak. Umur 21 dan bisa memegang 18 perusahaan Pak ya. Baik Pak, untuk perusahaan Bapak sendiri tentunya di ikan surimi, apakah Bapak memang pure dalam rintis usaha ini sendiri atau memang pernah meneruskan dari usaha kakak, saudara atau partner sebelumnya yang memang pernah ada dan terus Bapak teruskan di usaha tersebut? Kalau dibilang sendiri enggak juga, karena saya yakin siapapun yang sukses pasti ada faktor pendukung di belakang. Betul. Yang jelas memang saya merintis dengan kondisi pemilik pabrik ikan ini hanya tahu kerja tradisional. Dia nggak tahu kerja modern yang seperti apa, online seperti apa, nggak tahu. Jadi kalau bahasanya anak sekarang ini mereka bilangnya startup. Jadi saya itu sebenarnya sudah mengalami startup tapi nggak ada yang sebut saya startup karena waktu itu memang nggak keluar bahasa startup. Iya, betul Pak. Saya nggak punya modal, nggak punya pabriknya awalnya ya kan, nggak ada. Saya cuma tahu ada orang produksi ikan dibuat surimi. Jadi gini, surimi ini kan namanya kayak Jepang gitu ya. Emang dia dari Jepang. Jadi surimi ini awalnya nelayan itu pada saat ke laut, dia ngambil ikan tuh dijaring. Pada saat menjaring ikan tuh kan random banget ya dapatnya ya kan ya. Dapat banyak. Yang 30% itu pasti dibuang. Kenapa? Karena nggak laku di pasaran. Nah, yang 30% ini namanya ikan itoyori. Ini di Jepang nih. Jepang. 30% dibuang. Dan 30% itu kalau misalkan satu kapal bisa nangkap 100 ton, berarti 30%-nya kan 30 ton. 30 ton selalu dibuang setiap hari. Nah itu cuma satu kapal, bayangin berapa ratus kapal.
Betul. Nah, akhirnya Jepang menciptakan namanya surimi. Bagaimana produk yang dibuang ini dibalikin ke laut bisa jadi ekonomis, bisa dijual lagi, diambil, diolah jadi namanya surimi. Nah, pada saat ilmu itu nyampai ke orang ini, si A ini, dia diajarin bikin sama orang, ya orang luar negeri juga yang ngajarin dia. Yeah. Dia dikasih mesin, tapi dia nggak tahu harus jual kemana. Nah, dari situlah datang saya. Waktu itu datang juga sama begonya juga. Sama-sama bukan nggak tahu berarti ya. datang jadi pahlawan Iya. ya. Datang juga nggak ngerti apa-apa gitu. Sama-sama nggak tahu ya. Cuman dia bilang, aku punya produk namanya Soremi. Dia bilang Soremi. Oh. Tahu nggak aku nanyanya nangkapnya pertama apa? Apa, Pak? Mie apa itu? Gitu. Jadi kita jualan mie nih. Iya. Bukan, dia bilang gitu. Mie itu ikan, surimi itu ikan, soremi itu ikan. Oke. Oh, itu belum surimi, Pak ya? Ya sebenarnya surimi, dia salah nyebut aja. Akhirnya waktu itu aku pulang browsing di internet, ternyata nama yang benar surimi. Jadi dari satu produk dia bilang soremi itu, akhirnya saya bikin produk knowledge-nya. Saya cari sendiri tuh ilmu-ilmu. Bahkan zaman dulu tuh nggak ada yang bahasa Indonesia, bahasa Inggris semua. Jadi dari bahasa Inggris kayak translatein, terus akhirnya bikin lah yang namanya product knowledge, terus proposal penawaran, terus saya bikin sendiri semuanya. Nggak ada dari perusahaan, nggak ada satupun, karena dia emang cuma tahu produksi, dia nggak tahu bagaimana. Jadi saya bikin semuanya, terus saya bikin perusahaan kecil atas nama saya sendiri untuk penjualan produk dia. Awalnya seperti itu. Awalnya menawarkan ke satu perusahaan tembus, akhirnya saya kembangkan ke 18 perusahaan tadi atas bendera saya sendiri. Ya, seperti itu. Jadi kalau ditanya sekarang punya perusahaan sendiri dan berdiri sendiri enggak? Ya iya, saya sekarang berusaha berdiri sendiri, tapi tetap ada support dari belakang. Nah, seperti itu. Lalu saya kembangkan lagi ke Cumi. Jadi Cumi ini saya kirim sekarang ke Amerika. Ya nggak banyak, mungkin sekitar 20 ton, 40 ton seperti itu. Betul. Baik Bapak, tentunya ini adalah cerita yang sangat menginspirasi. Dan buat teman-teman juga tentunya ini adalah pengalaman dari sosok pengusaha muda yang langsung teman-teman tonton nih di podcast Talk Story kali ini. Nah, Bapak, apakah waktu itu Bapak pada saat menjadi pengusaha awal muda-muda tersebut, apakah memang sudah terfikirkan untuk menjadi salah satu pengusaha muda, Bapak? Kalau untuk menjadi pengusaha iya. Kalau untuk menjadi pengusaha memang selalu saya pikirkan dari awal, dari kecil. Karena dari kecil TK saya udah jualan. TK, SD saya udah jualan. SMP saya udah jualan. SMA saya berhenti jualan karena nggak boleh sama guru. Nggak kayak sekarang ya. Kalau sekarang kan tuh anak-anak sekolah jualan, gurunya malah senang. Namanya entrepreneurship. Kalau dulu nggak boleh. Tidak boleh terjadi transaksi antar murid di dalam sekolah dulu. Tapi saya tetap ngotot sih, kadang masih jualan gitu. Jadi apa yang ada di diri kita saat ini adalah hasil dari pemikiran kita di masa lalu, itu prinsipnya. Jadi kalaupun saya ingin jadi pengusaha dan ingin menentukan jadi pengusaha, iya memang pengen jadi pengusaha. Tapi apakah pasti kita nyampe? Belum tentu. Belum tentu. Memang karena saya kuatin sama doa juga, ya dapatlah. Gitu. Baik Bapak, sesuai dengan ucapan Bapak tadi, sesuai dengan doa dan juga istilahnya niat Pak tekun. Sesuai dengan hari ini Pak, kita kayaknya akan ngincipi nih Pak ya, mencicip makanan yang benar-benar enak dan gurih. Sesuai dengan perkataan Bapak tadi, tekun. Kenapa kok saya bilang tekun Pak? Karena ini rasanya nggak main-main. Rasanya nggak main-main Pak. Nah, berhubung di depan Bapak juga ada, mari kita cicipi. Dan kita buka dulu Pak. Dibuka nih. Iya. Ini dari bungkusnya ini udah elit nih Bang. Cemilanmu. Good ini kayaknya Pak. Ini harus disebut nih IG-nya nih. Cemilanmu. Cemilanmu. 29 nih. Iya betul. Ya kan? Di Shopee juga ada Pak. Harus dicoba dulu. Oke. Wah ini pedes nih. Spicy ya. Sekalian ASMR nih. Enak banget Pak. Benar. Nah, ini juga ada yang nggak pedes Pak mungkin Pak. Saya suka yang pedes sih. Enak. Kerasa banget dan nggak panas di tenggorokan. Karena banyak Pak keripik zaman sekarang kalau kita makan tuh panas di tenggorokan. Banyak banget.
Enak sih. Aku gak sabar nih. Cobain yang nggak pedes Pak. Coba. Ini pasti mungkin lebih enak sih Pak, karena kan lebih enak kalau ngomong sama yang nggak kepedesan gitu loh Pak. Jadi lebih asik. Coba ya. Iya. Ikan apa sih? Ikan surimi Pak. Benar Pak, rasa banget. Dan ini memang cemilanku ya. Oh ya. Cemilanku apa cemilanmu? Iya. Cemilanmu. Cemilanku. Ini punyamu. Iya, cemilanmu. Oke. Enak banget. Oke. Gurih. Biar kita nggak bosan Pak, tanya-tanya terus. Dan lebih good. Memang sambil makan Pak. Sambil minum kopi juga. Oke. Kopinya jangan lupa Pak. Oh iya dong. Enak nih. Kopi Indeso. Rasanya tiada dua. Kopi Indeso kan tadi? Iya. Namanya? Enak. Rasanya tiada dua. Baik Pak. Makan-makanan kayak gini Pak dia. Pasti jarang banget kalau kita temuin, tentunya kayak di tempat-tempat elit begitu Pak ya. Menurut Bapak ini kayak gini enak gak Pak kalau kita jajan-jajan sambil ngobrol, terus kita makan jajan yang kayak di pinggir jalan gini kan? Biasanya gitu Pak kalau menurut saya. Tentunya kayak keripik-keripik ini kan jarang banget gitu tentunya. Menurut Bapak tuh enak gak sih Pak kalau ngobrol sambil makan kayak ikan-ikan surimi gitu Pak? Iya dong, pasti. Pasti Pak. Kita makan kita nyamil ya sambil ngobrol, Iya. nggak terasa. Iya. Kalau maksudnya kalau kita di luar ya nggak terasa habis banyak. Iya betul. Nggak terasa tiba-tiba habis banyak. Masih banyak ya, udah limit ya, gitu ya. Gak kerasa. Dan sambil ngobrol-ngobrol asik. Baik Pak, kita lanjut langsung ke pertanyaan selanjutnya. Tentunya teman-teman juga sudah menunggu ya. Baik di segmen-segmen akhir-akhir ini Pak, mungkin kita akan berbagi tentang tips and trick dan juga bagaimana sih Bapak bisa memberikan saran untuk teman-teman mungkin yang ada di rumah yang sudah memulai usaha atau yang udah berdiri usahanya Bapak, atau yang akan betul sekali. Nah, sosok penyemangat tentunya Pak di sebuah usaha, tentunya di proses usaha, bisa jelaskan Pak siapa sih sosok penyemangat dari Bapak? Saya nggak punya sosok penyemangat sebenarnya pada awalnya, karena memang satu sosok ibu sudah nggak punya dari kecil, udah meninggal dari kecil ya, dari saya bayi dari kecil udah meninggal. Sosok ayah udah sibuk, ya kan, single parent ya kan, mana coba sibuk cari duit, jadi nggak ada benar-benar orang yang bisa dekat sama saya. Jadi saya dulu ngomong cuman sama tembok tiap hari. Ada pembantu sih, tapi ya tahu sendiri kan, pembantu nggak bisa diajak ngomong juga. Betul. Yang pembantu saya maksudnya nggak bisa ngomong gitu, orang lain mungkin bisa. Ya kan? Tak kira nggak bisa ngomong Pak ya. Terus dark jokes nih. Ada. Okay. Cuman saya dulu nggak bisa diajakin ngomong, jadi cuman dia cuma kerja gitu. Jadi siapa sih sosok penyemangat saya? Kenapa sih saya bisa semangat? Jadi gini loh, sedikit bocoran. Dulu waktu saya kecil, saya itu salah satu cucu dari salah satu wakil presiden tahun 90-an. Cuman saya nggak usah sebut namanya. Ya. Jadi saya dulu pernah hidup di Istana Negara. Saya dulu pernah hidup enak. Cat putih Istana Negara Pak. Saya dulu salah satu orang yang makan McDonald pertama kali di Indonesia. Itu pertama kali. Waktu McDonald pembukaan di Jakarta tahun 90-an. Dari situ tuh saya merasakan kehidupan yang sangat luar biasa nyaman. Mobil di rumah ada 11, pembantu ada 3, sopir ada 2, rumah di tengah kota ada 2 dan gede-gede semua. Jadi kehidupan yang sangat-sangat nyaman waktu saya kecil dulu. Betul. Dan itu tiba-tiba hilang, gitu. Jadi dan tiba-tiba kekayaan yang seperti itu tuh hilang. Waktu saya udah mulai beranjak SMP itu hilang. Waktu itu krisis moneter tahun 98, ya kan? Berantakan. Nah di situ penyemangat saya adalah gimana caranya aku bisa mengembalikan ekonomi yang seperti dulu. Udah itu aja targetnya, nggak ada lagi. Cuman itu. Jadi kok bisa semangat sih? Ada sosoknya nggak sih? Sosoknya adalah saya ingin mengembalikan bagaimana saya dulu berada, di mana saya dulu berada. Udah itu aja. Baik Bapak, kita berlari ke usaha Bapak. Nah di usaha tersebut kira-kira mendapatkan omset sampai berapa sih Pak usaha Bapak yang sekarang? Per bulan atau per tahun? Per bulan mungkin. Per bulan Pak? Per bulan sekitar 2 miliar sampai 3. Wow. 2,5 miliar sampai 3.
2 miliar guys ya, 2 miliar per bulan Pak ya. Namun itu dikelola juga Pak kan ya? Dikelola. Omset kan? Kita bicara omset kan? Iya. Omsetnya artinya kotor. Ya. Masih ada karyawan, untuk pembelian raw material dan operasional. Betul. Baik Bapak, di segmen terakhir ini sebelum kita lanjut ke penutupan, sedikit Pak pesan dari Bapak. Tentunya tips and trick untuk teman-teman yang ingin belajar usaha dan udah mendirikan usaha mungkin sekarang atau mungkin akan datang Pak. Tips and tricknya dong Pak. Kalau saya sendiri pribadi ya. Iya. Kalau mau sukses pinter tuh wajib. Iya. Tapi bukan berarti kita harus pinter di semua bidang ya. Iya. Misalkan kamu pemain bola ya pinter main bola dong. Kalau saya punya 5 hal nih. Iya. Pada saat kita pengen sukses ada 5 hal yang harus diperhatikan. Apa tuh Pak? 1, apa yang kita baca. 2, apa yang kita dengar. 3, dengan siapa kita berkumpul. 4, apa yang kita lakukan. 5, yang kelima ini juga salah satu yang paling penting adalah apa yang kita lihat. Apa yang kita baca, apa yang kita dengar ya. Dengan siapa kita berkumpul, apa yang kita lakukan, apa yang kita lihat. Contoh begini, kita mau jadi misalkan mau jadi pemain bola ya. Tapi yang kita dengar tiap hari cuma musik. Ya. Lalu yang kita baca juga misalkan novel, nyambung nggak? Nggak nyambung Pak. Kita kumpul sama teman-teman mungkin yang podcaster mungkin, nyambung nggak? Nggak nyambung. Nggak nyambung, betul. Oke. Yang kita lakukan mungkin ngegame, nyambung nggak? Nggak nyambung. Yang kita lihat mungkin sinetron mungkin, nggak nyambung. Mungkin kacau ya. Iya kan? Kacau. Jadi 5 hal ini pastikan kalau kita mau sukses, 5 hal ini pastikan semuanya nyambung. Betul. Kalau kamu mau jadi pemain bola, bacanya ya tentang bola. Iya, betul. Dengerinnya motivasi bola. Ya. Kumpul teman-teman bola. Betul Pak. Yang dilakukan main bola. Ya, yang betul, dilihat ya, bola. Jadi 5 hal ini jangan dilepas. Kalau mau sukses pastikan 5 hal ini melekat sama kita apapun yang kita kerjakan. Ya. Betul. Ini adalah dasar. Lalu ada lagi sebelum dasar itu tadi apa? Doa. Apapun yang kita lakukan, kalau kita umat beragama ya, kita pasti tahu pencipta kita kalau nggak ridho dengan apa yang kita lakukan ya kita nggak dapat. Betul. Ya contoh kayak kita ke orang tua deh. Ya kita mau pinter di sekolah mau pinter tapi orang tua nggak ridho sama kita karena kita mungkin nggak baik sama orang tua juga susah. Nggak ridho, betul Pak. Seperti itu. Jadi yang jelas kalau mau merintis apapun yang kita lakukan ataupun sedang melakukan, jangan pernah berhenti untuk belajar. Ilmu yang sudah diterapkan dan jangan terlalu melebar ke hal-hal yang nggak berguna. Jadi saya punya 4 prioritas penting dalam kehidupan. 1, penting mendesak. 2, penting tidak mendesak. 3, tidak penting mendesak. 4, tidak penting tidak mendesak. Ya, contohnya seperti ini. Penting mendesak misalkan aku main bola. Berarti penting mendesakku adalah berlatih bola. Oke? Berarti tidak penting mendesaknya apa nih? Tidak penting tapi mendesak ganti baju, punya kostum nih lebihin biar nanti nggak bau keringet. Ya kan? Harus dicuci, ya kan? Itu tidak penting nih. Tapi mendesak. Ya kan? Ganti baju kan nggak penting nih. Kita mau pakai baju yang sama sebulan juga nggak apa-apa, tapi bau. Teman kita juga nggak mau gitu. Lalu ada lagi penting tapi tidak mendesak. Contohnya apa? Belajar skill di luar lapangan. Kalau di lapangan kita ada coachnya mungkin diajarin, tapi belajar lebihnya penting tapi tidak mendesak. Bisa dipelajarin di rumah. Lalu ada lagi tidak penting tidak mendesak apa tuh? Ngegame, pacaran mungkin, nongkrong sama temen, ngabisin duit. Kalau udah tahu itu tidak penting dan tidak mendesak, jangan dilakukan. Lakukan apa yang kita mau sesuai dengan cita-cita. Jadi buat teman-teman yang mau merintis, mau kerjaan apapun, udah lakukan itu cukup. Baik. Baik teman-teman, sudah tidak terasa kita akan di ujung acara tentunya dan sudah berakhir dari berbagi pengalaman tentang wirausaha bersama Bapak Krisna tentunya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Bapak Krisna sebanyak-banyaknya dan juga mohon maaf jika ada kurang dan lebih di perkataan saya Bapak Krisna. Dan saya Bagas Aprilian selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih dan sebanyak-banyaknya kepada teman-teman yang ada di rumah. Semoga nantinya kita membahas lagi tentang pengalaman-pengalaman inspiratif di talkshow selanjutnya. Saya Bagas Aprilian selaku pembawa acara mengucap terima kasih dan sampai jumpa.